membayar hutang kepada Allah. Apa misal? Kalau hutang kepada manusia kan sudah jelas. Nominalnya ada, hitungannya ada, jatuh temponya ada, hitam di atas putihnya ada, udah jelas. Tapi kalau hutang kepada Allah ini contohnya apa? Puasa. Mayoritas ulama, salah satu ibadah yang tidak bisa diwakilkan adalah puasa. Termasuk juga sholat, itu nggak bisa diwakilkan. Maka nggak boleh nanti seorang suami ketika istrinya mau ke masjid, mau kemana? Ke masjid, titiplah sholat isya satu. Nggak bisa, nggak bisa, Pak. Kalau sholat itu bisa dititip, kayaknya saya paling banyak menerima titipan. Ya, nggak boleh. Termasuk diantaranya puasa. Puasa itu nggak boleh diwakilkan. Misalnya, ada orang tua kita yang wafat. Sebelum wafat, beliau itu tidak puasa karena sakit. Bulan Ramadan, beliau tidak puasa karena sakit. Ternyata selesai bulan Ramadan, beliau bukan malah sembuh, tapi justru wafat, meninggal dunia. Berarti kan menyisakan hutang puasa. Menyisakan hutang puasa. Bagaimana cara menggantinya Pak Ustadz? Tidak bisa diganti dengan kita berpuasa atas nama orang yang meninggal. Nggak bisa. Pak, kenapa puasa? Puasa qadha? Bukan. Puasa fidyah, puasa nazar? Enggak. Puasa sunnah? Enggak. Senin Kemis? Enggak. Jadi puasa apa? Emak dulu meninggal. Bapak dulu meninggal punya hutang puasa? Tidak bisa. Mayoritas ulama mengatakan tidak bisa. Lalu bagaimana Ustadz? Diganti dengan membayar fidyah. Berapa banyak fidyahnya Ustadz? Dihitung. 1 hari meninggalkan puasa, fidyahnya adalah senilai dengan sehari makan. Bukan sekali makan loh ya. Sehari makan. Umumnya orang Indonesia sehari makan berapa kali? 3. Kalau sehari makan 2 kali itu antara diet atau ngirit. Kalau lebih dari 3 kali rakus. Maka umumnya 3 kali. Kita bayar makanan atau bayar uang Ustadz? Menurut ulama yang paling baik adalah memberikan makanan. Tapi kan repot. Kita harus menyediakan sarapan paginya. Nanti siang kita antar makanan siangnya. Makanan malam kita berikan makan malamnya, kan repot. Maka biasanya kita langsung dikonversi menjadi uang. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Berapa nominalnya Ustadz? Disetarakan dengan umumnya kita makan sehari. Sarapan. Berapa sarapan kita? 10.000 ya. Lontong sayur kan rata-rata 10.000. Anggaplah 10.000. Oh saya enggak Ustadz, saya pizza sarapannya. Iyalah. Tapi kan rata-rata lontong sayur 10.000. Makan siang berapa? 15 itu enggak minum Pak. Kalau kalau sama Teobeng kan 20.000. Anggap 20.000. Normal ya kan? Terus makan malam? Sama 20.000. Itulah mengapa fidyah sehari puasa diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia melewati Badan Amil Zakat Nasional bahwa senilai dengan 50.000. Berarti gimana Ustaz hitungannya? Berarti sehari nggak puasa fidyahnya 50.000. Kalau sebulan nggak puasa tinggal kali 50.000 kali 30 hari. Kita bayar kepada fakir miskin. Itu caranya. Tapi perlu diingat jamaah, begini. Kalau beliau tidak puasa selama Ramadan karena sakit, kemudian di bulan Syawal, hari pertama Syawal, langsung wafat. Terhitung orang yang punya hutang puasa atau enggak? Sepanjang Ramadan sakit. Hari pertama Syawal, hari raya Idul Fitri, itu langsung wafat. Terhitung orang yang punya hutang puasa atau enggak? Enggak. Bukan.
Alasannya bukan karena lebaran, tetapi karena beliau bukan termasuk orang yang lalai meninggalkan puasa, meninggalkan hutang puasa. Karena kan kemarin nggak puasa karena lalai atau karena nggak mampu? Nggak mampu kan? Karena sakit. Belum diberi kesembuhan oleh Allah, udah wafat. Maka dia meninggalkan puasa bukan karena kelalaian, tapi karena ketidakmampuan. Yang terhitung hutang itu adalah begini. Sepanjang Ramadan tidak puasa karena sakit. Syawal sembuh. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal sembuh sampai di penghujung Syawal. Tapi belum bayar hutang puasa. Udah sehat, udah sembuh, tapi hutang puasa belum kebayar. Nanti aja lah Ustadz, ntar aja. Entar, tiba-tiba meninggal. Makanya ini adalah menjadi salah satu dalil kita nggak boleh nunda-nunda. Ayo Pak, sholat Pak, ntar aja lah Pak Ustadz. Tiba-tiba mati aja. Pak, tobatlah kita Pak, besok aja lah Ustadz. Rupanya nanti malam mati. Nah sama ini kasusnya. Entar nggak dibayar nih, waktu sembuh nggak dibayar. Sampai akhir Syawal meninggal. Nah itu adalah hutang puasa yang wajib dibayar fidyahnya oleh ahli waris.